Pemirsa, ramai beredar di media sosial, oknum personil Polda Sumatera Utara diduga menabrak mobil warga di dekat pintu keluar tol Kota Binjai. Saat kejadian, oknum tersebut juga sempat menunjukkan senjata api miliknya. Dari rekaman video yang direkam oleh korban dan beredar di media sosial, terlihat sebuah mobil hitam yang sedang berhenti. Rekam yang diduga korban juga sempat menunjukkan mobil miliknya yang ditabrak. Korban juga terlihat mendekati mobil hitam yang diduga menabraknya dan meminta tanggung jawab atas kerusakan mobil mereka. Di dalam mobil hitam tersebut terlihat seorang wanita dan laki-laki yang diduga personil Polda Sumut. Tabrak lari dari jalan tol. Ini mobilnya sengaja ditabrakkan oleh pelakunya. Wanita yang merekam mencoba membuka pintu mobil hitam itu, namun pada saat yang bersamaan, wanita yang duduk di kursi penumpang di bagian depan menahannya dan ingin menutup pintu mobil tersebut. Tak lama, pengendara mobil hitam itu justru pergi melarikan diri. Diduga pengendara mobil hitam tersebut tak sabar saat antri pintu tol dan malah menabrak mobil korban dari belakang. Alih-alih menyelesaikan masalah, pengendara itu malah menunjukkan KTA dan senjata serta mengaku sebagai oknum polisi. Ini pelanggar nggak bertanggung jawab ya? Lari. Ya, lari. Mbak, tolong Mbak, tuan jangan diam aja ya. Nabrak ini. Udah Bang. Ini udah mau clear. Cuma nenek mobil dia sengaja mundur kan? Ya. Udah. Kalau ibu mau berpanjang terserah. Bisa. Ibu bisa datang ke sini. Saya saksi ada. Iya. Saya saksi. Enggak, kami kan bagus-bagus. Memang saya kurang Iya, tadi satu. saya nampak Ya. yang ini. Ditabraknya dan memang sengaja Bang, sengaja. Saya juga di situ tahu. Sengaja aja, wajarlah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan sadar. Panjangnya aja bukan apa. Nggak apa-apa. Iya. Tadi itu panjangnya aja. Ya. Ini koboi banget sih, ini gaugalan sih. Menurut Dede sebagai masyarakat juga ya, sebaiknya jangan terlalu gaugalan, jangan seperti koboi. Kita juga masih sama-sama rakyat Indonesia yang harusnya bisa mengayomi malah dan memberikan contoh. Jangan sampai beliau-beliau ini memiliki jabatan malah memberikan contoh-contoh yang kurang baik seperti itu sih. Di lain tempat ramai di media sosial, dua orang bapak-bapak yang tengah berboncengan motor namun nyasar sampai masuk ke jalan tol. Video bapak-bapak nyasar di jalan tol tersebut beredar dan viral di media sosial. Dari video terlihat raut wajah bapak yang dibonceng panik lantaran motornya masuk dan nyasar ke jalan tol. Terlihat pula pengendara mobil yang merekam kejadian tersebut dan sempat mengomentari dua bapak-bapak yang nyasar di jalan tol. Bapak yang dibonceng menyadari kesalahannya dan sempat mengurai, "Iya, gue tahu kan gue lagi nyasar." Pak. Mana Pak? Mana? Nyasar. Keluar jangan di sini. Di jalan tol. Motor tahu. Alih-alih pengendara mobil yang merekam membantu mengarahkan jalan dua bapak yang panik, pengendara mobil dan oknum yang merekam di dalamnya justru menertawai kepanikan dua bapak-bapak yang nyasar. Aksi tersebut sontak dikomentari warganet, banyak yang menyayangkan lantaran oknum pengendara yang merekam justru menertawai dan buat konten, bukannya membantu menunjukkan jalan yang benar. Ya kalau melihat sebenarnya respon dari bapak itu sih, saya biasa aja ya, mungkin kan karena di jalan, jadi kesannya teriak-teriak gitu, nyasar dia bilang gitu. Kemungkinan besar bisa jadi benar-benar nyasar, kita juga nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya sih nggak perlu ya hal-hal kayak gini tuh semuanya harus divideokan, apalagi akhirnya kita tahu yang di dalam mobil itu mau videokan hanya untuk mentertawakan. Ya bener sih maksudnya dia di awal sudah memberitahu kalau bapak-bapak itu sudah masuk ke jalan tol, tapi pada akhirnya konten ini disebarkan hanya untuk bercandaan dan itu sebenarnya nggak harus sih konten-konten kayak begitu semuanya harus di videokan gitu loh.
setidaknya kita masih punya adab lah, tidak menertawakan orang lain, apalagi kalau memang benar bapak-bapak itu nyasar gitu. Untuk pengendara motor mungkin lebih memperhatikan lagi rambu-rambu di jalan, karena kan untuk masuk jalan tol itu pasti ada pintu khususnya gitu, nggak mungkin sembarangan. Jadi untuk pengendara motor dihimbau untuk mematuhi lewat yang seharusnya memang untuk kendaraan roda 2 saja, karena itu juga bisa membahayakan. Sangat disayangkan sih sebenarnya, karena kan udah jelas sekali kalau misalkan kita mau masuk tol tuh kan memang ada tulisannya kan, gede banget, ini memang khusus jalur tol, khusus kendaraan roda 2 ada sendiri. Ayo kita mulai tertib, mulai disiplin dalam berlalu lintas. Pemirsa, viral di media sosial Instagram maupun WhatsApp grup video seorang siswa SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dilarang mengikuti ujian lantaran belum melunasi uang sekolah. Kasus tersebut viral lantaran uang tunggakan hanya kurang 50.000 saja. Ada duduk di luar sini, kenapa? Lagi uang sekolah. Uang sekolahnya berapa? Lagi 50. 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian? Iya. Oh begitu. Habis kenapa Nona duduk tunggu sini? Nona sudah konfirmasi orang tua kok? Sudah, cuman mama mereka bilang uangnya belum ada. Mama bilang uangnya belum ada. Ada kurang lebih 20 orang siswa dan siswi di NTT yang dipulangkan oleh pihak sekolah lantaran tunggakan uang sekolah. Pihak sekolah tidak mentoleransi kondisi muridnya yang tak membayar uang biaya ujian sekolah. Kasus tersebut pun menjadi viral dan banyak pihak yang mempertanyakan mengapa pihak sekolah begitu tega memperlakukan para siswa dan siswinya yang kurang dalam membayar uang sekolah. Akibatnya para siswa dan siswi terpaksa tidak bisa ikut ujian sekolah gegara kendala biaya. Jadi apa Mama ada pesan seperti apa supaya Mama Nona bisa sampaikan ke pihak sekolah? Bilang apa, kalau bisa ikut ujian saja dulu, nanti baru ujian habis atau tidak besok lusa baru ini bisa kasih uang. Tapi Nona sudah sampaikan ke pihak sekolah? Sudah. Tapi Pak mereka bilang harus selesaikan semua dulu baru bisa masuk sekolah. Masuk ujian. Iya. Ya, kalau dari saya pribadi sangat disayangkan ya dengan sikap yang diambil oleh pihak sekolah tidak memperbolehkan siswa untuk mengikuti ujian karena keterlambatan membayar administrasi atau SPP. Tapi balik lagi, ini mungkin kebijakan setiap sekolah berbeda-beda ya. Mungkin kalau boleh menyarankan, alangkah lebih baik siswa tersebut diperbolehkan ujian terlebih dahulu, nanti baru pelunasan biaya administrasi ataupun SPP. Tapi saya mau apresiasi juga sikap yang diambil oleh pemerintah setempat dari Bupati Sika maupun juga Kadis Pendidikan Provinsi NTT yang turut membantu agar para siswa ini bisa mengikuti ujian dan SPP-nya nanti kemudian dilunaskan. Semoga ini bisa menjadi perhatian khusus oleh pemerintah di Lembaga Pendidikan Indonesia dan jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Dengar beritanya aja udah bikin sedih ya, maksudnya bikin miris gitu. Dengan kondisi ekonomi yang mungkin sekarang kurang membaik bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, ditambah tidak ada simpati dari pihak sekolah. Nah, inilah yang harus dilihat sama mungkin Menteri Pendidikan, melihat betapa sedihnya gitu, betapa susahnya seseorang hanya untuk menjalankan ujian akhir sekolah pun hanya karena uang 50.000 itu dia tidak bisa menjalankannya dengan baik, tidak bisa menjalankannya gitu. Tolonglah yang seperti inilah yang harus kita lihat gitu, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Saya sih berharap bisa dibantu dan nggak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti ini.